Oke teman-teman, kembali lagi di channel Dia Berseri maupun Party TV. Alhamdulillah lagi-lagi ada Pak Haji. Kalau amanat itu harus segera disampaikan. Khawatir nanti kalau terlambat lagi. Buku cari sendal, Bu. Sendal. Emang sendalnya kemana? Tumben ada di sini. Hah? Tumben ada di sini. Semen katanya di sana. Cariin. Aja. Kenapa Pak? Di sini sudah mau lihat di sini. Di sini aja. Iya berah. Kalau di luar aja. Iya. Kesana kesini aja dia mah. Ini Bu, ini mah. Tadi kan saya beliin tempenya kan nggak ada kebetulan, jadi beras itu saya beliin bang 10 kilo jadinya. Iya, makasih Bapak udah selalu bantu. Begitu telepon tadi orangnya, Pak tolong titip saya biasa buat Ibu Pati dan anak-anaknya katanya. Udah saya kirim transfer ke Bapak beliin biasalah katanya. Karena tempenya itu udah siang kali ya mungkin jadi Iya, mudah-mudahan sini juga bisa. Kemarin ke Ibu Yani, kalau kuotanya masih, pengennya sih Wahyu sama siapa tuh? Heru habis Heru. yang bikin kasihan lah gitu ya, Iya. orang tuanya. Jadi kalau Wahyu dikasih obat nggak sama Bapak? Dikasih. Udah Ya, dikasih. suntik iya, Obat obat iya karena memang kemarin juga kan kondisinya itu kan belum stabil banget ya, makanya perlu obat banget ini emang juga masih perlu. memang dua-duanya itu Iya harus banget. dulu makanya sih juga nanti jadwalnya sih sebentar lagi sebulan kan paling habis lebaran juga saya lagi Ya, minta tolong ini disuntik lagi iya, aja gitu iya, biar harus itu harus. biar nanti kalau bapaknya dibawa ke sana Ya, insya Allah sih kalau si Wahyu itu saya rasa walaupun dia ini sekarang sudah tidak seperti dulu ya. iya nyambung kalau diajak ngomong sekarang udah nyambung. Terus kayaknya udah nggak agresif lagi sih. Udah nggak terlalu agresif karena memang kan obatnya udah rutin ya Pak ya. Karena ibu sudah mulai menyadari bahwa penting pengobatan buat Wahyu. Makanya itu bapaknya, ibunya terutama, kalau bapaknya makan dari awal udah care. Udah Cuma ibunya memang yang kurang care. Ibunya masih belum menerima bahwa anaknya itu gangguan jiwa, bahwa Iya. anaknya itu kesurupan. kesurupan Iya, ya ibunya intinya itu. Makanya ya kita hargailah. Kalau kita paksakan juga khawatir ya Bu ya. Kita paksakan bahwa anak ibu itu diponis ini ya enggak juga ya. Jadi ya ternyata ini mah lulus dengan sendirinya itu. Iya. Dia merasa dan itu pun setelah beberapa korban terjadi istilahnya kan Iya. di rumahnya kan tetangga gentengnya habis lempar keluarga sendiri pun ada yang kena pukul baru dia menyadari bahwa itu gangguan jiwa. akhirnya makin dirantai lah sama dia dari situ mulai kita ada tindakan. Nah waktu itu kan memang saya bawa ke sini, cuman dia kan namanya juga punya rumah ya. Di sini berapa ini ya nginep 2 hari rasanya. Iya. Dia pengen pulang, jadi ya saya pulang. Itu juga ya dirantai lagi, tapi dia juga ikhlas orangnya. Iya, si Wahyunya juga ikhlas, nggak apa-apa dirantai lagi. Sadar sih dia juga bahwa saya ini gangguan jiwa, dia juga sadar. Cuman kalau lagi datang nggak stabilnya itu kan Itu yang mungkin bapaknya takutkan itu, makanya ada datangnya sewaktu-waktu Iya. kan. kalau yang satu mah tuh ada di Garung, Bu, alhamdulillah sih pakai balok gitu, dan sekarang udah lagi. Kalau kita lakukan kunjungan dan kita suntik dan kasih obat juga, alhamdulillah udah sekarang udah. Oh iya Pak, saya kan kemarin itu datang ke yang di Kemuran ya. Kamuran Yang biasa anaknya di puskesmas itu satu keluarga memang itu. Iya, kan saya ngirim kan video ngirim ke Bapak nggak saya ngirim? Iya ada itu, saya sebutkan makanya itu memang, oh iya Itu kan yang satu di rantai, Iya. yang satu itu kakaknya juga paling umuran sekitar 20 ya. Iya. Terus adiknya lagi, berarti kan 3 tuh anak bertiga. Cuman nomor saya udah saya kirim ke dia, udah di save sama dia.
nggak ada Nggak ada kontak. nggak ada Nah, itu kontak. dia. Jadi tetap keluarganya nggak boleh Saya untuk ditolong. Saya bilang tadi kadang-kadang manusia itu menyadari kekurangannya tapi tidak butuh bantuan orang seolah gitu ya. Padahal makan ketika dia mengalami suatu hal yang sifatnya mungkin istilahnya masalah lah di situ, baik di keluarga ataupun di masyarakat, dia sendiri kadang enggan gitu untuk menerima bantuan orang lain. Iya, padahal dia sendiri juga mengakui bahwa saya bilang dia punya hak loh untuk menikmati hidup. Saya bilang gitu. Mereka biar ODGJ mereka punya hak untuk menikmati hidup. Jangan karena katanya ngeganggu warga, terus akhirnya dirantai. Terus yang satunya liaran kemana-mana. Dia punya hak untuk bersih, untuk hidup yang lebih layak, dikasih obat, dia juga bakal bagus. Kata saya gitu. Dia bilang katanya keluarganya bukan ODGJ. Emang iya, kata saya gitu. Kalau dilihat dari kondisinya bukan ODGJ, tapi termasuk juga karena apa? Udah bukan gimana ya? Mereka berkebutuhan khusus, tapi kebutuhan khusus juga tetap aja perlu obat kan, Pak? Gitu loh. Mereka itu butuh banget obat. Oh, kalau diobatin juga mereka akan lebih baik daripada dikurung kayak gitu di rantai kakinya. Tapi saya bilang sama aja ini mengekang, memenjarakan, kata saya gitu. Ini yang kayak gini memenjarakan, mending di penjara bisa lepas kaki ini mah dirantai, kata saya gitu. Saya bilang ada undang-undangnya loh, kata saya. Tetap nggak takut. Jadi memang itu pemerintah lah yang harus ini bertindak, harus benar-benar bertindak yang kayak gitu. Kasihan sih, karena anak masih di bawah umur dan mereka benar-benar mempunyai hak untuk bisa menikmati hidup. Pendidikan malah anak. Biarpun anaknya seperti itu, tetap aja mereka punya hak untuk ini. Jadi layak, untuk layak. Jadi kalau keluarganya kayak gitu itu nggak layak banget, apalagi dalam nggak tanpa busana kayak gitu kan. Karena sih waktu itu kita lakukan kunjungan juga. Cuma dia tadi memang kalau yang keluarganya itu benar menerima kita biasanya itu aware dia. Tapi kadang-kadang kalau yang enggak itu kadang unrespon itu gitu. Iya. Kita datang tuh kayaknya cuek gitu. Sebetulnya ini yang perlu siapa sih gitu kan? Iya. Gitu kan. Kalau bukan karena kita kemanusiaan ya Pak ya. Bukan hanya kita tugas saja, karena sisi manusiawinya. Sisi manusiawinya kita. Ya kok kayak hewan gitu lah istilahnya. Iya. Kayak oh gitu kan hewan ibaratnya kan dikurung di rantai kayak udah manusiawi, bukan binatang bukan. Iya, makanya saya juga bilang ke ibu. Iya nih kata saya gitu. Ini mah tindakannya ibu. Saya sadari. Kalau sama saya nggak mempan juga. Saya nggak ada ini gitu kan. Mana ya? Nggak tega sebenarnya. Nggak tega. Saya cuma pengen ngerawat loh, nggak pengen apa-apa, cuman itu, cuman karena ya tadi itu kata bapak ya sisi kemanusiaan ya Pak. Yang kita kedepankan hanya itu. Kita selalu mengedepankan bahwa bagaimana sih kita memanusiakan manusia. Iya. Bukan membuat manusia itu seperti hewan, dikurung, diikat, tanpa busana lagi. Iya. Kadang-kadang ada yang lebih ekstrim lagi, di luar udara yang tidak dikasih atap. Ada yang lebih parah lagi. Coba dikira sih alhamdulillah di Anyer itu mungkin hanya beberapa orang, itu pun dan sekarang kita udah mulai. Itu tadi ada salah satunya itu gimana caranya upayanya gitu kan? Iya. Dia pun bilang katanya udah pernah datang dari pihak kesehatan, dari pihak desa, pihak ini kesehatan, tapi dia tetap nggak ini. Sama saya diomongin tetap nggak mempan. Bilangnya saya minta nomor HP yang keluarganya yang ngelarang biar saya ngomong, tapi nggak dikasih. Kata dia mau ngebujuk, nanti saya bujuk keluarga saya yang nggak bisa ngerestuin itu, saya bujuk. Pernah tapi diajak ke sini sama ibu biar untuk diajak sini. Dia aja kayak kurang ini itu. Oh iya, kurang respon ya. Iya. Padahal dia pendidikan loh Pak. Kalau iya. Dia punya pendidikan loh. Kalau misalkan ada respon mau dibawa ke sini, saya akan lebih mudah di sini loh melakukan
tindakan terapinya dibanding di rumahnya. Iya. Sepertinya itu. Kan udah setahun yang lalu saya Pak ngasih tahu keluarganya nggak mau. Waktu itu ibunya belum meninggal. Waktu itu masih, Ya, masih ada ada ibunya. Benar-benar. Saya juga waktu Itu kunjungan masih ada. Itu nggak diperbolehkan. Katanya mau diobati nama dia. Tapi saya lihat masih di jalan. Masih di jalan. Sampai sekarang. Dan yang satu masih malah tambah di rantai. Ya tadi itulah. Kita mau menolong, tapi orang yang kita tolong. Tetangganya mah pada, ya Allah seneng banget tetangganya mah. Iya betul. Pada menyarankan tetangga, iya gak apa-apa. Bagus lah gitu. Tetangganya pada seneng, tetangganya pada kasihan. Ya udah kita aja Pak. Boleh, udah. Kalau tetap buat koordinasi kita. Iya. Ibu juga terkait obat-obatan sih. Kemarin juga mohon maaf saya waktu ke Jakarta, makanya saya limpahkan ke Puskesmas Cinangka itu. Iya. Yang penting makan kita berproses ya terapinya ya, jangan sampai lepas gitu istilahnya. Di Cinangka juga sama ini ada satu problemnya kayak gitu. Pasti. Ada. Bahkan kemarin saya niat mau ke sana sampai ada kan Polsek Cinangka. Betul. Sampai bilang sama dari desa, dari Polsek, dari apa namanya puskesmasnya. Saya kasihan sama ODGJ-nya. Tapi saya juga sakit hati sama keluarganya yang nggak memperbolehkan itu. Sakit Bu. Dilema ya, dilema. Saya niat nolong tapi kayak gitu. Ibu nanti yang ngomong ya. Saya udah sakit hati kata polisi. Ya, Cuman dan- kata saya habis lebaran kayaknya nggak bisa gitu kan. Kayaknya habis lebaran kan udah pindah kayaknya. Oh gitu ya. Makanya kita semakin jauh ya, ibu makin di sana. Kita kontak ininya otomatis agak susah ya Bu ya istilahnya. Tapi kan sewaktu-waktu kalau Ya, ada bisa, urgent lah gitu mungkin kita bisa lah untuk ini. bisa untuk dari pihak dari pihak puskesmas Iya. memfasilitasi Iya, kendaraan boleh. Iya. untuk bawa ke sana. Nanti bisa aja langsung. Seandainya itu kita butuhkan, kenapa tidak Bu ya? Iya. Jadi seperti kita kan untuk membantu masyarakat juga. Iya benar. Udah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah Bu ya. Amin amin. Ibunya juga sehat, saya juga Amin. sehat. Iya Pak. Yuk Mas, Iya. nanti aku minta kirim fotonya aja Mas ya. Iya. Yang ini buat